Shalom saudara, ternyata pernyataan-pernyataan Pak JK itu seringkali menjadi sorotan oleh Mas Ade Armando. Di antaranya, mari sama-sama kita dengarkan. Menurut saya, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala itu rasis terhadap warga Tionghoa. Dia sendiri membantahnya, tapi bantahannya justru memperkuat kesimpulan bahwa JK rasis. Walau dia rupanya menganggap bersikap rasis terhadap warga Tionghoa itu bukan sikap yang buruk. Ini semua bermula dengan pidato JK di acara Halal Bihalal Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia atau ICMI pada 12 Mei yang lalu. Dia bilang, dominasi Tionghoa dalam ekonomi Indonesia adalah sebuah masalah besar. Dia bilang lebih dari 50% ekonomi Indonesia dikuasai penduduk etnis Cina. Penduduk Tionghoa itu hanya 4,5% dari penduduk Indonesia, kata JK, tapi menguasai lebih dari 50% ekonomi Indonesia. Beneran di luar nalar, cukup pakai satu prompt bisa bikin video AI kayak gini. Dia kemudian berkata, minimnya warga Indonesia di dunia usaha adalah masalah besar. Saya mengkritik ucapan JK itu sebagai sebuah bentuk rasisme. Tapi beberapa hari yang lalu pada 20 Mei, JK membantah anggapan bahwa dia rasis. Dia bilang adanya dominasi ekonomi oleh etnis Tionghoa adalah fakta, bukan hoax atau rasis. Fakta itu, kata JK, adalah masalah yang harus diperbaiki. Di IDN Times, dia memperjelas ucapannya. Menurutnya, dominasi Tionghoa dalam ekonomi di Indonesia berpotensi menimbulkan kekerasan. Dia kemudian mengingatkan, pernah berlangsungnya kerusuhan rasial anti-Tionghoa pada 1998. Menurut JK, kerusuhan serupa bisa terulang kembali kalau dominasi Tionghoa di dalam ekonomi Indonesia tetap berlangsung. Bantahan JK menurut saya menunjukkan ia memang rasis. JK tidak salah ketika mengatakan ada dominasi etnis Tionghoa dalam ekonomi Indonesia. Itu sih memang fakta, bukan hoax, bukan rasis. Ucapannya menjadi rasis ketika dia mengatakan dominasi tersebut adalah masalah besar yang harus diatasi. Pertanyaan saya, mengapa dominasi tersebut dianggap sebagai masalah besar? Apa persoalannya bila ada salah satu etnik di Indonesia cenderung unggul dalam salah satu bidang? Misalnya saja, kita mungkin sama-sama tahu bahwa banyak pengacara sukses yang berasal dari suku Batak. Bisa macam-macam penjelasannya, tapi yang jelas ada karakter tertentu dalam diri orang Batak yang menyebabkan mereka lebih unggul dalam profesi pengacara dibandingkan suku-suku lain. Lantas, apakah kita menganggap ada masalah besar kalau ada dominasi suku Batak dalam dunia pengacara? Tentu tidak. Nah, sekarang kita gunakan logika serupa dalam memahami isu utama kita. Keunggulan orang Tionghoa dalam bisnis Indonesia juga tidak bisa dibantah. Ada banyak penjelasan mengapa orang Tionghoa lebih unggul dari suku-suku lainnya dalam berbisnis. Tapi yang jelas, dominasi tersebut terjadi karena alasan alamiah. Pertanyaannya, mengapa JK menggambarkan ini sebagai masalah besar? Dengan menganggapnya sebagai masalah besar, JK terkesan tidak terima dengan kenyataan bahwa kaum Tionghoa unggul dalam hal bisnis dibandingkan suku-suku lain. JK bahkan menyebut bahwa minimnya warga Indonesia dalam dunia bisnis sebagai masalah besar. Artinya dia menganggap kaum Tionghoa bukanlah bagian dari Indonesia. Waduh, ini Dia makin keras menganggap ada kritiknya. Indonesia, ada Tionghoa, dan keduanya tidaklah bersatu. Dia menganggap Tionghoa berada di luar Indonesia dan karena itu seharusnya tidak menguasai ekonomi Indonesia. Ini interpretasi. Argumen berbeda. dia soal kemungkinan terjadinya kerusuhan rasial akibat dominasi kaum Tionghoa dalam ekonomi Indonesia juga sangat bermasalah. Saudara, sebelum lanjut, mari kita lihat dulu di sini ya. Ini langsung dari Cokro TV ya, saudara sekalian. Ya, ini judulnya adalah Ade Armando Yusuf Kala ya, seperti yang ada di sini, saudara. Coba saya kasih tunjuk dulu ya supaya bisa kelihatan secara jelas. Ini ya, Ade Armando Yusuf Kala berkilah ia tidak rasis soal dominasi Tionghoa. Logika Ade Armando ini sudah disukai bahkan mencapai 14.000 ya. Dan ini durasinya ini ada sekitar 9 menit ya, 9 menit 10 detik. Udah rasis nggak ngaku, udah tua bukan nyadar katanya. Oke, lalu kemudian juga di sini alhamdulillah banyak saudara kita yang Tionghoa yang sukses dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat ya. Jejak digital akan menunjukkan dia yang sebenarnya. Mantap Bang Ade, lanjutkan. Wah, ini menarik ini komentarnya tuh saudara.
jejak digital akan menunjukkan dia yang sebenarnya. Nah, akhir-akhir ini memang tidak dapat dipungkiri, Pak JK kan lagi ramai sekali itu ya, lagi ramai sekali perihal pernyataannya yang pada akhirnya memunculkan kontra yang begitu intens ya dari masyarakat, terutama arus utamanya itu adalah saudara yang beragama Kristen, bahkan bukan lagi sebatas kritik ataupun narasi, tapi sudah pada langkah-langkah mengambil tindakan hukum untuk Pak JK. Karena itu sudah ada laporan 16 atau 19 laporan yang kemudian masuk ke pihak kepolisian yang menuntut untuk Pak JK diproses, dan salah satu yang disampaikan oleh pengacara pada waktu yang lalu itu adalah tuntutannya itu berkisar di angka 5 tahun penjara ya, paling tinggi seperti itu saudara. Tapi memang meskipun begitu tidak dapat dipungkiri bahwa Pak JK ini orang yang berpengaruh ya. Beliau ini tokoh nasional, levelnya tinggi sekali saudara, pernah menjadi wapres, baik itu di zamannya Pak SBY periode pertama, sama juga dengan Pak Jokowi di periode pertama 2004, 2009, 2014, 2019 ya, memang mirip-mirip ya, 2004, 2009, lalu 2014, 2019 ya saudara ya, angka 9 dan 4 nya tetap ya. Lalu kemudian juga di sini semoga Allah katanya menjamah hati JK agar bertobat. Oke, ini macam-macam ya reaksinya saudara. Tapi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Mas Ade Armando, memang akhirnya ini mengingatkan pada pernyataan yang juga sedang ramai beberapa hari belakangan mengenai komentar dari Mas Ade Armando dalam sebuah podcast yang membahas mengenai ucapan Pak JK tentang syahid di dalam Kristen. Karena pernyataannya sudah viral itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ternyata kan bahkan di dalam konferensi persnya Pak JK itu kan Pak JK-nya juga berbicara ya mengenai hal tentang Armando ini. Lalu kemudian juga bahkan ada yang mengabarkan Pak Ade Armando ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Apakah memang seperti itu adanya atau bagaimana? Tapi intinya teman-teman, narasi-narasi yang berkembang antara JK dan Ade Armando ini bukan sesuatu yang baru. Narasi-narasi yang saling kontra terhadap satu sama lain itu bukan sesuatu yang baru, karena ternyata ya pada beberapa tahun yang lalu, kalau di video ini itu adalah 2 tahun yang lalu, pernah juga ternyata Mas Ade Armando menguliti ya perihal dan mengkritisi perihal pernyataan JK yang menurut versinya ataupun persepsinya Mas Ade Armando itulah pernyataan yang bermasalah ataupun bersifat rasis terhadap etnis Tionghoa, karena dalam penjelasan tadi Mas Ade Armando secara jelas menguraikan hal demikian. Nah, saudara sekalian, sekarang bagaimana dengan situasi sekarang yang terjadi nih? Ya, memang ini tidak sederhana akhirnya, dan perlu diketahui teman-teman, ini bahkan ya saking intensnya laporan terhadap JK ini, ternyata Pak JK bahkan membuat konferensi pers untuk mengklarifikasi pernyataannya itu bukan saja 1 kali Bapak Ibu, tapi itu 1 kali pertama, lalu kemudian di kali keduanya ada tokoh gereja Pak Pendeta Damanik diantaranya, lalu kemudian di kali ketiganya bahkan diuraikan ya katanya bertemu juga dengan pemimpin PGI ya, dan memang pada akhirnya PGI pun juga memberikan pernyataan yang narasinya searah dengan narasi dari Pendeta Damanik, yaitu memberikan pembelaan kepada Pak J. Karena ini teman-teman ini ya 8 hari yang lalu justru jejak digital kejam Pak katanya. Jadi bagaimana menurut saudara sekalian?